Nah, paten kita dari mana inspirasinya? Kembali dari Al-Quran. Kembali dari Al-Quran. Saya bisa membuat bio-oil itu sangat hemat energi karena ada inspirasi dari surat Al-Kahfi. Ketika Zulkarnain itu adalah raja yang sangat perkasa, sangat resourceful. Dia pergi ke barat menegakkan keadilan, pergi ke timur mengatasi kemiskinan, pergi ke suatu tempat, dilihat rakyatnya terancam oleh bahaya besar, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, yang kemudian minta dibuatin benteng. Apa yang dilakukan dari Zulkarnain? Minta rakyatnya untuk menumpuk besi. Setelah nanti setinggi 2 gunung, Zulkarnain bilang apa? Unfuhu itu tiuplah. Lihat, zamannya Zulkarnain bisa meniup besi sampai membara seperti api. Dengan apa coba? Dengan unfuhu dan tiupan. Jadi teknologi yang saya patenkan adalah teknologi tiupan untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi dengan bahan yang sangat murah. Saya tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan gas untuk menghasilkan suhu 500-700 dengan teknologi itu. Maka saya bisa produksi bio-oil ini dengan sangat murah. Nah, bio-oil itu apa? Setelah digunakan langsung saya bisa upgrade bio-oil itu. Kalau misalnya sumbernya di daerah kecil-kecil kan gitu ya, jadi menyebar, maka rakyat kok diajari buat bio-oil. Nanti upgrade-nya bisa terpusat. Upgrade-nya terpusat, kita jadikan apa? Langkah pertama dia jadi syngas, jadi langkah kedua dia jadi synkrut namanya. Synkrut itu apa? Synkrut itu adalah minyak persis seperti crude oil, tetapi renewable karena dibuat dari biomasa jadi bio-oil menjadi synkrut. Dan dia sangat bersih. Kenapa? Karena tidak ada NOx, tidak ada SOx. Gitu. Siapa yang mencari synkrut? Dunia penerbangan sekarang mencari itu. Gitu. Di Singapura sedang dibangun perusahaan yang sangat besar, akan memproduksi 1 juta ton SAF, namanya Sustainable Aviation Fuel. Apa yang dia lakukan dengan tadinya di pabrik yang rancang ini dari Eropa. Yang diincar adalah tadinya jelantah untuk bahan bakunya sama lemah hewan untuk bahan bakunya untuk membuat SAF. Setelah pabrik bilang jadi, nanti awal-awal depan beroperasi, dia baru sadar budaya Asia beda. Ternyata ngumpulin minyak jelantah sangat sulit. Karena di Asia, khususnya kayak Indonesia, di Asia Tenggara, Malaysia dan sebagainya sama aja. Minyak digunakan terus-menerus sampai habis. Nggak kayak di Eropa. Lemak hewan apa lagi? Lemak hewan kalau di Eropa disisihkan. Orang makan daging, lemaknya disisihkan, takut kolesterol. Di kita justru itu yang enak. Lah maka nggak ada minyak jelantah, nggak ada lemak hewan. Saya diundang ke Singapura, diundang untuk bagaimana mengatasi bahan baku. Yang saya tawarkan, saya buatin synkrut tadi. Sumbernya biomasa, saya melalui 2 proses ini dia akan menjadi synkrut. Tapi saya mensyaratkan, kalau saya menyediakan pabriknya, saya buatnya di Bintang supaya masih Indonesia kan. Nanti Singapura tinggal rampung aja. Dan pesawat itu kan hanya untuk 4 komponen ya. Ada namanya Alcama, yaitu ada itu kartu lurus, ada yang bercabang, ada yang lingkar, ada yang spinal. Yang saya buatin itu bahannya. Kalau masalah nyampurnya itu rahasia, kayak rahasianya sel, rahasianya total, nggak masalah. Tapi dia berempat itu tadi. Nah, jadi yang saya tawarkan itu. Jadi kalau itu jadi, maka masyarakat bisa percaya ini. Gitu. Kalau nggak masalah juga, karena kalau diteruskan synkrut itu, saya tinggal pakai 1 proses lagi, yaitu namanya catalytic cracking. Saya bisa-bisa ada yang jadi bensin, ada yang jadi jadi solar. By the way, dari gas, dari syngas itu kita bisa desain mau jadi bensin, mau jadi gas. Itu teknologinya sudah 1 abad ada kan gitu. Jadi sudah 1 abad, namanya bisa synthesis itu sudah 1 abad yang lalu ada gitu ya, dari teknologi semacam itu. Walhasil apa? Bisa dibayangkan sekarang. Tadi kita mentadabburi ayat Allazi ja'ala lakum minas sajaril akhdari nara. Dia yang menjadikan api dari kayu yang hijau. Zamannya Ibnu Katsir itu adalah kayu yang dibawa di punggung unta untuk perjalanan. Kenikmatan mata al-mukmin. Zaman kita bahan bakar, SDM, gitu kan? Dan proses ini sangat murah, gitu. Kenapa nggak dipakai di Indonesia, gitu ya? Saya sudah jelaskan ke semua pihak yang terkait ini. Itu juga saya sampai Pertamina, sampai Dewan Energi Nasional dan sebagainya. Tapi masalah aplikasinya di luar mana, apakah ada
di Indonesia, apakah di Singapura, apakah di Italia, apakah di Tunisia, sejumlah negara minta presentasi saya ini, termasuk yang beberapa delegasi di Bali kemarin. Ini presentasi kita. Karena kita sifat karakter rahmatan lil alamin itu tidak berbatas negara. Jadi kalau kita punya ilmu itu bermanfaat, syukur-syukur dimanfaatkan umat kita di sini. Kalau enggak, umat yang lain membutuhkannya, tidak masalah juga. Misalnya yang terkait dengan ini juga kaitannya. Jadi betapa ini contoh konkret ya. Kenapa kita susah sekali melakukan konversi energi menjadi sustainable ya? Salah satu masalahnya itu karena kita itu di Indonesia ditangani terpisah antara penghasil listrik dan penghasil minyak ya. Jadi kalau misalnya PLN nih mau co-firing, membeli kayu stok kayu wujib lah gitu, apa yang dilakukan? Wujib dibakar untuk menghasilkan suhu dengan gerakan uap. Yang terkonversi menjadi listrik berapa? 30% kurang lebih, ya kan? Makanya harga kayunya murah. Rakyat juga malas menjualnya, kan gitu kan? Karena harganya murah. Sebaliknya, Pertamina mencari minyak, gitu, sibuk mencari mau membuat minyak, dia mengkonversi minyak goreng kita menjadi minyak, kan gitu kan? Jadi menjadi minyak. Gitu. Nah, jadi dia menggunakan bahan yang terpisah, PLN menggunakan bahan yang terpisah. Di Islam kita diajarkan di surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin alladzina yadhkuruna. Jadi orang yang disebut ulul albab di Islam itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari ciptaan. Gitu ya, tidak ada yang sia-sia dari. Maka saya memunguti yang dipandang orang sia-sia tadi, limbah kota, limbah pertanian, limbah perkebunan kayak tandan kosong, sawit, bonggol sawit, replacement replantingnya sawit segala macam juga kita kumpul. Dan ketika kita kumpulkan, tidak hanya dibakar kemudian menghasilkan listrik, tidak. Bisa dilihat di prosesnya ini kan. Kalau biomasa saya panaskan sampai 500-700, hasilnya panas. Dan hasilnya adalah bioil. Bioil formulasinya seperti itu. Bioilnya bisa diproses lebih lanjut jadi bahan bakar, panasnya bisa kita konversi menjadi listrik dengan ORC misalnya, organic reagent cycle, mikroturbin yang juga rancangan kita. Jadi panasnya aja yang dipakai untuk menghasilkan listrik, sedangkan yang dihasilkan dari proses itu jadi minyak. Nanti diproses lagi jadi bioil, diproses lagi menjadi syngas. Syngas itu CO sama H2 utamanya, menghasilkan panas lagi, gitu, menghasilkan panas lagi. Kalau yang pertama tadi panasnya dengan autotrop, autothermal, kita korbankan sebagian. Yang kedua kita pakai yang namanya partial oxidation. Jadi sebagian ini prinsipnya sama aja, sebagian dibakar. Kayak jeruk makan jeruk ya. Jadi kalau kita memanaskan sesuatu, sebagian kita bakar, sebagian kita proses, kan gitu. Jadinya syngas. Nah, ketika syngas saya ubah lagi pakai Fischer-Tropsch tadi. Nah, syngas ini menjadi Fischer-Tropsch, reaksinya eksotermik. Hanya menghasilkan panas tinggi. Tinggal panasnya kita buat jadi listrik lagi. Jadi bisa kita lihat sekarang. Setiap kita proses menghasilkan satu tahap ke tahap lain, selalu ada limbah panas, dan itu kita ambil, tinggal ambil, kita jadikan energi listrik. Bisa kita lihat sekarang manfaat dari Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga tidak ada yang sia-sia dari yang diciptakan oleh Allah itu. Dan dengan cara ini kita akan bisa memproduksi bahannya satu, sama-sama biomasa. Kalau hanya dibeli PLN dia menjadi listrik doang, di Pertamina malah belum mikirin yang biomasa ini. Karena Pertamina masih berputar menggunakan minyak nabati untuk menjadi biodiesel dan sebagainya kan gitu ya. Jadi masih berebut dengan makanan gitu. Padahal di sekitar kita begitu banyak yang tidak perlu berebut dengan makanan. Nah, selain itu ada satu lagi tanaman yang luar biasa. Tadi kalau saya ceritakan tentang biomasa yang tidak berebut dengan makanan. Di kita ada tanaman yang luar biasa yang saya sebut tadi, yang diperkenalkan oleh Salmo tadi, yang namanya nyamplung tadi. Apa hebatnya tanaman nyamplung ini? Tanaman nyamplung. Pertama, karena minyaknya sangat tinggi tadi, kandungan minyaknya sangat tinggi tadi. Kedua, tanaman ini hidup di air
asin. Apa pentingnya? Apa strateginya tanaman yang hidup di air asin ini? Gitu kan? Suatu saat sekitar 1,5 tahun lalu, Dubes Arab Saudi lewat siaran resmi lewat CNN Indonesia mengumumkan bahwa pangerannya dia akan menanam, punya Saudi Green Initiative, mau nanam 10 miliar pohon di Saudi sendiri, 50 miliar pohon di seluruh Jazirah Arab, mengundang pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melakukan penawaran. Sampai 2 bulan tidak ada satupun perusahaan yang menawari ke Saudi. Lalu iseng-iseng saya buat video, saya buat penawaran, saya kirimkan. Jumat saya kirimkan ke Kedubes, saya sudah disuruh datang langsung dari Selasanya. Pak Dubes begitu gembiranya. Kenapa? Akhirnya ada yang dilaporkan ke sana, ke Pangeran, bahwa Indonesia ada penawaran. Apa yang kita tawarkan? Kenapa kita berani menawarkan itu? Karena saya ada pohon yang bisa hidup di air asin. Bisa dibayangkan, kalau harus nanam pohon yang hidupnya harus air tawar di Saudi. Saudi itu curah hujannya yang terbesar 500, yang terkecil hanya 10. Ibaratnya di daerah Saudi itu hanya pernah netes air di beberapa daerah sepanjang tahun. Kalau air asin, sederhana, dipompa saja dari laut murah kan gitu kan. Karena inilah tanaman nyamplung namanya. Gitu ya. Jadi berpotensi. Begitu mendengar ini, negara-negara lain seperti Oman sudah kontak kita, bahkan tidak hanya di Jazirah Arab. Akhirnya Dubes Tunisia mengundang saya ke rumahnya di sini. Dia mendengar bahwa Anda bisa menanam di padang pasir, 65% wilayah kami itu gurun Sahara. Jadi ribuan tahun gersang gitu ya si ini. Nah, ini pohon yang akan menghijaukan Arab Saudi, Jazirah Arab sampai Tunisia itu insya Allah ini gitu ya. Ini kemarin juga saya bicarakan dengan delegasi Itali. Kedua saya ke G20 dari Itali. Kenapa? Kalau saya nanam di Tunisia, gitu kan, Itali sama Tunisia itu kayak Jawa sama Sumatera. Gitu. Pasar terbesarnya tinggal ngirim ke seberang lautan, kan gitu ya. Jadi tanamannya ada ini, yang bisa hidup di sampai nyemplung tadi di air laut. Nah, ini sumber-sumber untuk region itu lagi. Baik, mungkin ini terlalu teknis, saya nggak bahas. Tapi yang saya mau share dengan bapak-bapak sekalian ya, dengan bapak sekalian, bahwasanya kalau pikiran kita terbuka dengan petunjuk Al-Quran, zaman Wali Songo sudah bisa berpikir begitu jauh, ya, melampaui zamannya untuk bisa memikirkan isu sustainability. Bahkan ketika Amerika belum ada, ketika Inggris masih krisis energi kayu bakar 1 abad kemudian, Wali Songo sudah punya cara untuk membentengi pulau-pulau kecil di Indonesia. Tanaman ini yang saya sebut tadi, nyemplung tadi, akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Kenapa? Karena buahnya nyemplung ke laut tadi. Karena buah yang nyemplung ke laut itu membuat dia berlari kemana-mana gitu ya. Si ininya jadi hasilnya adalah menyebar ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi dengan demikian, yang saya ingin encourage di setiap kali ceramah saya adalah bahwa tugas kita manusia di muka bumi ini buat saat nominal arti wastak marokobia. Dia menjadikan kalian dari tanah, dari bumi, dan menjadikan kalian pemakmurnya. Grand design kita itu untuk memakmurkan bumi, jadi bukan merusak. Jadi maka dengan petunjuk Al-Quran, kalau nggak dimungkai kita sangat detail. Sangat detail. Karakter Al-Quran itu warna jalta alikal kita batiknya lalu saya. Aku turunkan kitab ini kepada untuk menjawab seluruh persoalan. Jangankan persoalan yang besar, persoalan yang kecil, misalnya bapak ibu yang sudah menikah, punya anak misalnya ya. Di Al-Quran itu sampai kapan seorang suami seharusnya berhubungan dengan istrinya itu, di waktunya kapan, kita ada petunjuknya di Al-Quran. Ya jadi dengan memahami petunjuk itu aja kita sudah ini gitu. Belum lagi masalah-masalah yang besar kayak gini, apalagi gitu menjaga, kita diberi amanah menjaga bumi, masa nggak diberi petunjuk, ya kan gitu ya. Kita diberi amanah untuk menegakkan keseimbangan, masa nggak diberi petunjuk. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau mentadabburi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi tibyan dari tulisan, jawaban untuk seluruh masalah kehidupan. Jadi maka kalau itu kita lakukan, maka kita akan termasuk masalah-masalah yang sekarang jadi isu yang tadi. Satu, kalau kita bisa lakukan ini, bisa saya bayangkan di awal cerita yang saya ceritakan tadi,
Mengapa negeri-negeri besar, negeri-negeri kecil seperti Qatar yang sekarang berada di dunia bisa begitu karyanya? Karena memproduksi energi lebih dibandingkan dia konsumsi. Karena bayangkan, kalau pulau-pulau kecil kita buat mampu memproduksi lebih dari yang dia butuhkan, maka tiba-tiba pulau-pulau kecil di Indonesia itu punya 17.500 pulau, yang dihuni hanya 6.000. Bisa dibayangkan pulau-pulau kecil itu bisa menjadi makmur sama Korea ini, dan kita akan secara otomatis nasional juga kita akan mampu. Kenapa di pulau? Karena sumber biomasanya sangat banyak. Kalau toh habis, misalnya Tandan kosong sawit habis, Bonggol sawit habis, next biomasa yang sekarang jadi internet dunia adanya juga di kita, yaitu mikro dan makro algae. Gitu ya, tinggal kita tanam di laut dengan ganggang laut itu, si rumput laut dan sebagainya, itu yang makronya gitu kan. Nah itu yang akan menjadi biomasa masa depan. Jadi intinya adalah sumbernya ada di Indonesia, petunjuknya ada di Al-Quran yang kita baca ini gitu ya. Maka seharusnya lah kita menjadi jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia. Jadi tugas kita adalah untuk tibyan al-bisa, menjawab seluruh persoalan yang ada di dunia itu dengan petunjuk Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya misalkan waktu kalau ada yang mau mengelaborasi silakan, saya dengan silakan. Kalau saya nulis buku, saya ada 20 buku yang saya tulis sampai sejauh ini. Buku saya ke-19 judulnya adalah Risalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Sustainability. Buku yang ke-20 untuk digital saya keluarkan minggu lalu, judulnya adalah Biohydrocarbon Economy. Jadi yang semua yang saya ceritakan tadi ada dalam bentuk buku, nanti saya bisa berikan ke panitia. Buku digital jadi bisa disebarluaskan free, tidak perlu diproteksi dengan copyright dan sebagainya. Karena tugas kita adalah menyampaikan agar solusi-solusi dari Al-Quran itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat.